Ayo, sekarang aku kembalikan kamu ke saat sebelum kematianmu. Di kehidupan ini, asalkan kamu dipecat oleh perusahaan, kamu akan mendapatkan triliunan tunjangan pengangguran. Triliunan tunjangan pengangguran? Siapa yang kamu bohongi? Pergi. Ingat, harus dipecat oleh perusahaan, bukan mengundurkan diri. Baru saja mulai kerja, jangan-jangan kalian mau pulang? Aku benar-benar terlahir kembali. Lihat apa? Tidak terima? Perusahaan menyuruh kalian lembur. Itu memberi kalian makan. Mulai hari ini, semua orang hanya boleh ke toilet 2 kali sehari, sebelum jam 12 malam. Tidak boleh pulang. Yang tidak bisa, sekarang pergi. Sama persis. Selanjutnya, Jiwang. Tidak apa-apa, Jiwang. Perkataan kakek tadi terbukti, jadi bukan mimpi. Lihat Monica, hamil 8 bulan. Masih bertahan di posisi, semangat pengabdian seperti ini. Tidak merasa malu? Malu apa? Benar-benar tidak manusiawi. Kamu... Selamat, kamu berhasil melangkah pertama, hadiah 100.000 yuan. Sebagai dorongan, kamu punya waktu 1 bulan untuk menyelesaikan tugas. Triliunan tunjangan pengangguran menunggu kamu. Alipay menerima 100.000 yuan penuh. Jika dipecat, aku jadi orang kaya raya. Li Chuan, berani melawanku, kamu gila. Ya, aku gila, dibuat gila olehmu. Kerjaan sialan ini. Siapa mau kerjakan silakan, proyek siapa mau tangani silakan. Mulai sekarang, aku tidak melayani lagi. Li Chuan, kamu tidak mau uang lembur? Uang lembur receh ini, aku memang tidak mau. Mulai sekarang, aku masuk jam 9, pulang jam 5. Gue gak mau nunggu 1 menit pun, kesel ya? Pecat aja gue. Kakak Chuan lagi salah minum obat apa? Berani banget sih? Hebat benur. Li Chuan, lu lagi sakit apa? Percaya nggak, gue beneran pecat lu? Sejak lu jadi manajer departemen iklan, teman-teman kerja tiap hari dibully, lembur setahun. Gaji gak naik sama sekali, telat 1 menit. Langsung dipotong gaji sehari, mau ke toilet aja dihitung waktunya. Sementara lu di kantor cuma nonton drakor, minum teh, main game. Dengar ya, hari ini gue gak tahan lagi. Oke, tunggu aja. Hari ini gue nggak cuma mau pecat kalian, tapi bonus proyek tim lu juga gue potong semua. Biar kerja kalian setahun ini sia-sia. Ayo, saling hancur aja. Lu potong bonus gue hancurin proyek lu. Gue lihat aja, manajer departemen iklan kayak lu ini. Bisa betah berapa lama lagi di perusahaan. Lu mau ngapain? Lihat nih, data Hangzhou Real Estate. Ada semua di server cloud dan laptop gue. Adalah satu-satunya backup. Sayangnya, proyek ini hilang. Berhenti! Lu tahu nggak, proyek kerja sama kita dengan Hangzhou Real Estate. Nilainya miliaran. Kalau kita nggak bisa kirim proposal tepat waktu, kerjasamanya otomatis batal. Artinya, modal kita sebelumnya habis semua. Gue telepon CEO Liu sekarang. Gue nggak mau tanggung jawab atas ini. Siapa yang berbuat, siapa yang tanggung. Telepon aja sekarang. Biar lu tahu, ngebully orang baik nggak ada hasilnya. Kalau lu nggak pecat gue hari ini, lu anjing. Berani ya? Lu tunggu aja. Tunjangan pengangguran, gue datang. CEO, kondisi pasar lagi lesu tahun ini. Operasional grup Liu juga nggak bagus. Mendingan, sebelum libur Imlek, kita pecat pegawai lama itu. Hemat bonus tahunan mereka buat darurat. Nggak bisa mikir cara lain yang lebih inovatif? Pegawai lama yang berpengalaman malah dipecat. Keluarga mereka gimana? Kita nggak bikin malu. Pengorbanan mereka bertahun-tahun. Terus, siapa yang mau tangani proyek Hangzhou Real Estate nanti? Proyek Hangzhou Real Estate itu, dari dulu gue nggak setuju. Kerja sama dengan Hangzhou Real Estate, proyek ini harusnya dijual. Buat atasi masalah darurat. Kalau nggak, nanti proyek ini kelar dan menghasilkan untung. Itu juga 2-3 tahun lagi, udah telat banget. Sekarang ngomong gini buat apa lagi? Proposal proyek udah disubmit kok. Bos Liu, ada masalah besar nih. Hangzhou Real Estate bangkrut. Ini benar-benar nambah beban. Apa kita bakal kena imbas dari Hangzhou Real Estate? Iya, kita baru aja tanda tangan proyek Jin Development sama Hangzhou. Perusahaan kita investasi 100 juta, Hangzhou investasi 1 miliar. Kalau Hangzhou bangkrut, biasanya tim investigasi bakal beku aset mereka, hentikan saham, tunggu investigasi. Proyek ini juga bakal ditunda nggak jelas. Perusahaan kita bakal mati kena tunda. Ting, cepet cek. Udah disubmit proposalnya belum? Cepet cek.
Bos Liu. Kepala divisi iklan, si tukang buat onar di departemen kita. Li Chuan lagi gila, dia putusin semua. Proyek kita sama Hengju Real Estate. Usaha setahun kita sia-sia. Kamu. Ulangin, proposalnya udah disubmit belum? Belum, semua udah diputusin. Li Chuan, dengerin. Bos Liu aja sampai gagap gara-gara kamu. Kayaknya kamu nggak cuma bakal dipecat, tapi juga ganti rugi. Kerugian perusahaan, bahkan bisa masuk penjara. Bos Liu. Si jahat Li Chuan itu. Oke. Tunggu aja. Aku langsung cari dia. Bos Liu bakal urus kamu sendiri. Kamu mati. Aku bakal jadi orang kaya. Suruh aja dia datang. Bos Liu, kali ini benar-benar nyaris celaka. Untung aja ada. Karyawan namanya Li Chuan ini. Datanya mana? Ini, Proyek yang diikuti setahun, tiba-tiba hancur. Dia pasti udah prediksi risikonya, makanya nekat lakuin. Pinter, berani. Orang berbakat. Ganteng lagi. Aku udah nggak sabar pengen ketemu dia. si jahat, tunggu aja Bos Liu dateng. Lihat kamu mati gimana. Si nenek sihir tua, nggak bisa apa-apa, mulut cuma bisa nyinyir. Kalau nggak ada tim kita nahan, divisi iklan udah bubar. Hidup cuma buang oksigen, mati buang tanah. Ngomong doang nggak bisa, malu-maluin masih napas. Aku mati apaan? Si jahat, sekarang aku pecat kamu. Mantap Zeni MA, aku cinta banget sama kamu. Kau pergi sana. Hentikan. Pak Liu, dia orangnya. Pak Liu, apa Anda salah pukul orang? Kau yang kupukul. Li Chuan adalah pahlawan perusahaan. Kau berani pecat dia? Saya nyatakan Emma Zeni melakukan perundungan di tempat kerja. Turun jabatan jadi asisten HR, Pak Liu. Saya difitnah? Saya tidak. Jangan cari alasan. Perbuatanmu. Pak Liu sudah selidiki di perjalanan. Kau. Cepat berkemas, kosongkan kantor manajer. Pak Liu, jangan robek, dengar penjelasanku. Saya tahu, tak perlu jelaskan. Sebagai ungkapan, maaf dan terima kasih perusahaan, mulai hari ini kau jadi manajer. Divisi iklan sekaligus HR. Ketua, terima kasih perjuangkan keadilan. Kak Chuan pimpin. Kami pasti kerja keras, betul. Tunggu, bukan begitu. Seharusnya, pecat saya. Tunggu. Bukan begitu. Li Chuan, kau tunggu saja. Gaji jutaan masih kurang? Aku tahu kau tidak puas dengan perusahaan. Aku ajari kau langsung. Itu belum cukup tulus? Presiden, saya bukan cuma marah pada perusahaan. Keluarga saya punya aset triliunan menunggu saya warisi. Saya tidak ada waktu buang waktu denganmu. Baiklah, kau punya aset triliunan. Ini, daftar karyawan yang akan di PHK besok. Lihat. Dan siap tangani tugas ini. Apa kau dengar yang kukatakan? Sedang ngobrol apa? Tapi saya dengan perusahaan akhir tahun ini mau pecat sekelompok karyawan lama, perusahaan ini kejam sekali. Siapa yang tangani? PT Group perusahaan Liu. Ini kan cuma cari kambing hitam. Saya pikir kenapa Li Chuan tiba-tiba naik jabatan. Kamu pertimbangkan baik-baik, tugas ini sangat berat. Kalau tidak beres, Dewan Direksi pasti jadikan kamu kambing hitam. Bahkan, pecat kamu. Baik, tak perlu pertimbangkan. Tugas ini pasti saya yang tangani. Li Chuan, terima kasih banyak. Kalau kamu bisa selesaikan ini dengan sempurna, saya pasti tidak akan sia-siakan kamu. Pak Liu, kenapa selalu pegang tanganku? Kamu memang cantik. Tapi saya bukan tipe pria yang demi jabatan. Bisa jual apa saja. Kamu, ngomong apa sih? Aku lebih tua beberapa tahun darimu. Saya lihat kamu punya potensi, makanya saya beri kesempatan khusus. Jangan mikir yang enggak-enggak, keluar. Oke, sampai besok. Jangan sampai nyesel nanti. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya godain saya. Udah, Li Chuan keluar. Kak Chuan, Halo, pimpinan. Baik, baik, baik. Saya udah pusing 7 keliling, tapi Bu Liu nggak pecat saya. Kamu aja nggak usaha,
Gampang banget kena hukuman. Kamu juga punya warisan triliunan buat diwarisinya? Li Chuan, aku bunuh kamu. Kamu mau apa? Tahan dia. Pelan-pelan, pelan. Ayah angkat. Itu Li Chuan. Sama Liu Ru yang juga keterlaluan banget. Nggak cuma turunin jabatan orang, dia masih ngejar-ngejar buat ngejekin. Ayah angkat, tolong belain saya dong. Liu Ruyan, dapat rezeki nomplok apa sih? Gini aja nggak bisa ngejatuhin dia. Tapi gak apa-apa, ini daftar PHK. Kamu anonim, kirim ke grup perusahaan. Ayah angkat, orang lagi ngomong sama kamu loh. Sayang, ayah angkat lagi bantu kamu balas dendam. Besok, kamu adu domba karyawan di daftar itu buat bikin rusuh. Cari beberapa wartawan buat siaran langsung, bayarin buzzer, ungkapin borok-boroknya. Nunggu opini publik meledak, saham grup Liu pasti jatuh. Dewan direksi pasti bakal copot Liu Ruyan dari jabatannya. Saya bisa gantikan dia. Waktu itu, bapaknya sendiri dateng pun, dia nggak bisa selamatin dia. Kalau gitu, ayah angkat. Nanti, jangan lupa sama saya ya. M.A. Zeni, kamu mau apa? Tentu buat ungkapin kapitalis busuk. Bu Liu, PHK akhir tahun perusahaan Anda, apakah disengaja? Bu Liu, di luar pada bilang, Anda sengaja pecat karyawan lama, supaya nggak bayar bonus akhir tahun. Apa komentar Anda? Siapa yang izinin kalian masuk? Keluar, keluar, keluar. Kalian juga keluar. Kalau hari ini nggak kasih penjelasan, siapapun jangan mau keluar. Bantuan, jaga Bu Liu. Bayar, bayar. Berhenti. Kamu mau apa? Mau memperuncing konflik? Keluar. Liu Ruyan, kamu tamat. Diam semua. Li Chuan, sekarang semuanya tergantung padamu. Teman-teman, kalian tidak percaya perusahaan, tapi percayalah padaku. Antri yang rapi, kalau ada masalah, bicara satu persatu. Saya Li Chuan, hari ini akan membela kalian. Chuan, aku percaya kamu, tapi perusahaan tidak boleh bertindak seperti ini. Memecat karyawan hamil itu ilegal. Siapa yang memberi mereka hak untuk melakukan ini? Aku tidak. Daftar pemutusan sudah keluar, masih berpura-pura apa lagi? Grup Liu itu perusahaan tak berperasaan. Lihat. Bagaimana orang-orang mencaci kalian. Ih. Yang ingin membuat masalah bukan hanya aku. Tapi dengan perkembangan seperti ini, bagaimana aku bisa dipecat? Ingin menghalangi rezekiku? Mimpi. Bukannya sedang siaran langsung? Ayo, rekam aku. Saya Li Chuan, kepala personalia grup Liu. Hari ini, saya yang bertanggung jawab penuh. Li Chuan, terima kasih. Kakak Wang, bekerja dengan tekun untuk grup Liu selama 10 tahun. Hamil 8 bulan, masih bertahan di posisinya. Semangat pengabdian seperti ini, tidakkah kalian terharu? Ini bukan kata-kataku. Lupakan dulu soal memecat karyawan hamil, legal atau tidak. Kakak Wang telah berjuang mati-matian untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Hanya karena bonus akhir tahun yang sedikit, memecatnya masih manusiawi. Chuan, lalu daftar di tanganmu itu apa? Daftar ini. Bukan daftar pemutusan hubungan kerja. Lalu apa? Ini daftar insentif. Daftar insentif apa? Grup Liu kami berencana memberi kenaikan gaji 20%. Kepada karyawan lama yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Untuk kasus khusus seperti Kakak Wang. Tidak hanya akan ditambah bonus akhir tahun 2 bulan, semua cuti dilipat gandakan. Bagus sekali. 20%. Li Chuan, kalau kamu lakukan ini, perusahaan bisa bangkrut. Tidak setuju. Tidak setuju, bilang ke Kakak Wang dan kamera. Kamu. Rekan-rekan, ajak teman wartawan kita ke bagian keuangan. Untuk mengambil bonus akhir tahun. Cepat, ayo ambil uangnya. Ayo, ayo, ayo. Maju. Li Chuan, kamu benar-benar membuat masalah besar. Kamu jahat sekali. Uang di Departemen Keuangan itu adalah dividen akhir tahun para pemegang saham, kamu malah memberikannya kepada mereka. Kami bagaimana dong? Satpam, cepat masuk dan tangkap orang jahat ini. Pecat dia. Ya, pecat. Sekelompok kapitalis berhati hitam. Ayo, pecat aku.
Kak Chuan, hebat banget. Nanti kau asih, bisa lebih ringan nggak? Duduk yang manis. Duduk. Kalian masih bengong apa? Ayo, pecat aku. Pecat? Itu kemauan kamu sejak ini. Bagaimana? Mau main hakim sendiri? Wartawan semua ada di luar, loh. Lichuan, aku sangat percaya padamu. Kenapa kau mengkhianatiku? Hartaku melimpah, apa perlu mengkhianatimu? Aku cuma tidak ingin kau semakin jauh di jalan yang salah. Kau tidak percaya? Sekarang pecat aku bisa beli perusahaan kalian dalam hitungan menit. Grup Liu, Sudah jelas. Dia memang orang gila. kamu yang gila. CEO Liu, menurutku kamu juga tidak seperti orang yang akan memecat ibu hamil. Baik hati, aku ingatkan. Yang mau menjatuhkanmu, orang lain. Kamu sendiri sudah susah. Masih ingat orang lain? Ku beritahu kejadian hari ini. Semua karena Liu Ruyan salah memilih orang. Sebagai CEO, kamu tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban di depan Dewan Direksi. Bisakah kalian lewati bagian debat kusir ini? Pecat aku dulu. Tanggung jawab hal ini ada padaku. Sebelum pemilihan, aku tidak memperhatikan kondisi mental karyawan, menyebabkan kerugian yang tidak tergantikan bagi perusahaan. Aku umumkan, mengundurkan diri dari jabatan CEO Grup Liu. Dan Lichuan dipecat, baik-baik antar ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. CEO Liu bertanggung jawab. Siapa setuju? Siapa menolak? Setuju. Disetujui semua. Kalau begitu, gelar rapat Dewan Direksi untuk umumkan keputusan. Nah, cepat lihat TV. Dari mana kamu dapatkan orang hebat ini? Cara ini terlalu hebat. Grup kita masuk berita dan trending topik. Grup Liu berjalan melawan arus, menggunakan dividen pemegang saham untuk menaikkan gaji karyawan lama 20% dan membayar bonus akhir tahun lebih awal, dipuji tinggi oleh masyarakat. Saham Grup Liu naik batas, harga tembus rekor tertinggi sejarah. Saham perusahaan naik batas. Saham Grup Liu sudah 3 tahun tidak naik loh. Tapi faktanya ada di sini. Sebenarnya bagaimana ini? Cuma keberuntungan saja. Sekarang, kita kerjakan urusan kita sendiri. Benar-benar, kalian pecat saya dulu dong. Tunggu sebentar. Baiklah ayah, saya mengerti. Hari ini, tidak ada yang bisa memecat Lichuan. Ini yang saya, Liu Ruyan, katakan. Kamu sendiri saja sudah kesulitan, masih mau lindungi simpenanmu. Ya memang sih. Wanita berusia lebih dari 30 tahun, belum punya pacar, wajar saja. Kepalanya jadi bingung karena cinta. Orang tua jangan bicara omong kosong, aku masih perjaka loh. Bos Liu, Lichuan tidak bisa dilindungi. Kalian tahu nilai pasar perusahaan? Naik berapa banyak? Berapa? 50 miliar. 50. 50 miliar sudah cukup untuk menarik Grup Liu keluar dari masalah. Dan dividen kalian tidak hanya tidak berkurang sedikit pun, malah akan digandakan. Semua ini muncul karena video Lichuan yang menghargai karyawan tersebar di internet. Ayahku sudah menerima puluhan panggilan telepon investasi, termasuk Karena Lichuan, apa alasan dia bisa? awalnya saya juga tidak mengerti. Tapi Lichuan membuat saya mengerti bahwa sebuah perusahaan, sikap terhadap karyawan menentukan ketinggian perusahaan itu. Wawasan dan pola pikir Lichuan sudah mencapai ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh kalian semua. Makanya dia bisa menyelamatkan situasi dari bencana. Menyelamatkan perusahaan yang akan runtuh. Masalahnya sudah selesai. Sekarang saatnya menyelesaikan perhitungan lama. Azeni, kalau saya tidak salah lihat, tadi kamu yang menjadi pemimpin, membawa wartawan dan karyawan-karyawan masuk ke sini kan? Apa niatmu? Saya, Kenapa lihat ke saya? Kesalahan yang kamu buat sendiri, tanggung sendiri. Bos Liu, Anda, urus saja sesuai peraturan. Azeni, pikirkan masa depanmu sendiri. Jangan bertindak bodoh. ya, semuanya karena saya terlalu bodoh. Saya yang ingin membalas dendam ke Lichuan. Jadi saya sengaja memalsukan daftar nama palsu, Bos Liu. Hukum saya saja. Kamu punya keberanian sebesar itu? Kalau hari ini bukan karena Lichuan, kamu sudah akan menghancurkan Grup Liu. Tanggung jawab sebesar ini. Kamu yakin sanggup tanggung? Baik, saya tidak akan memecatmu. Saya akan menurunkan jabatanmu jadi karyawan tingkat dasar. Gaji 1.500. Di departemen mana Lichuan bekerja? Kamu pergi ke sana jadi pelayannya. Lichuan diangkat jadi wakil direktur umum. Ditempatkan di kantor direktur utama untuk membantu saya mengelola urusan grup. Siapa yang setuju
Siapa yang tidak setuju? Saya tidak setuju. Setuju. Saya setuju. Selamat atas kenaikan jabatan Wakil Presiden Lee. Kalian-kalian ini terlalu berlebihan menafsirkannya. Tadi saya memang sengaja mau ganggu kalian. Bagaimana saya tahu tindakan saya ini akan membantu grup Liu melewati kesulitan? Hei, Presiden Liu. Saya benar-benar tidak bersalah. Wakil Presiden Lee, rendah hati dan humoris. Sudah berjasa besar, tapi tidak sombong. Hebat sekali. Li Chuan ini memang cakap dan tampan. Jujur, sepertinya dia diutus Tuhan khusus untuk menyelamatkan saya. Saya akan melakukan segalanya untuk membuatnya tetap di sisi saya. Presiden Liu, ini semua gara-gara kamu yang memaksa saya. Sekarang saya akan mengayunkan tangan sekuat-kuatnya, menamparnya. Saya tidak percaya kamu tidak akan memecat saya. Terima ini. Serangan telinga ganda. Bukan. Saya tidak mau pelukan. Saya ingin. Kalau kamu mau yang lain, bicara nanti secara pribadi saja. Li Chuan, selamat atas kenaikan jabatanmu menjadi Wakil Presiden Direktur Grup Liu. Kakak, saya tidak mau jadi wakil presiden direktur. Biarkan saya pergi. Sudah, cukup. Kalau terus pura-pura merendah, keterlaluan. Selamat Pak Lee. Selamat Pak Lee. Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Kecuali kamu membantu saya membawa grup ini masuk 500 perusahaan terbesar dunia. Kalau tidak, saya akan menahanmu di sisi saya seumur hidup. Bos, kalian maksudnya apa sih? Si nenek tua itu naksir kamu, bodoh. Bukan. Saya anggap kamu bos, tapi kamu malah mengincar tubuh saya? Tidak bisa. Saya harus segera keluar dari perusahaan yang kejam ini. Sekretaris Wang, tolong bantu saya. Wakil Presiden Lee, benar-benar humoris. Wakil Presiden Grup Liu, itu jabatan yang didambakan banyak orang. Jangan pura-pura merendah di depan saya. Wakil Presiden Lee. Gila. Saya. Ini saja tidak dipecat? Saya cuma punya waktu 1 bulan lagi. Bagaimana caranya supaya bisa dipecat? Kenapa tampar diri sendiri? Tidak percaya dengan semua ini? Sudahlah. Tadi waktu berpelukan, kamu mau bilang apa? Sekarang tidak ada orang. Mau minta apa? Presiden Liu, bagaimana kalau saya temani tidur, kamu pecat saya? Jangan ngomong sembarangan. Kamu jadi sombong karena naik jabatan, ya? Hakmu untuk mengajukan permintaan dicabut. Selain PHK, ada satu tugas yang lebih berat lagi untuk kamu. Lagi-lagi tugas sulit diserahin ke gue. Ruyan, kamu harus lebih hati-hati, ya. Barusan, pimpinan bank nelpon gue. Mereka lihat berita tadi soal grup Liu. Mereka sangat percaya diri, iklan akhir tahun bank akan kita yang kerjain. Jadi, tugas penting banget ini, beneran percaya diserahin ke gue? Ini kan bidang kamu. Lagian, selain kamu, gue enggak kepikiran siapa yang bisa ngerjain ini sampai sempurna. Apa kamu takut? Kalau sampai bikin bank marah, para tua-tua di dewan direksi pasti nyalahin kamu. Nanti gue enggak bisa nolongin. Wah asyik. Proyek ini pasti jadi milik gue, Pak Liu. Gue pasti bikin proyek ini gagal total. Maksudnya, sukses. Sukses. Hidup emang indah. Anak ini, bantuin gue. Seneng banget ya. Dengerin ya, gue kasih tahu. Pak Liu pasti suka sama Chuan. Coba pikir, Pak Liu jomblo bertahun-tahun, pernah peluk karyawan mana? Lagi pula naik jabatan cepet banget. Pak Liu suka cuan? Enggak mungkin lah. Pak Liu. Lebih tua 3 tahun. Lagian, kan dia berprestasi. Baru naik jabatan. Kamu yang kebanyakan mikir. Iya, benar. Gue lihat. Pak Liu lihat foto Chuan sambil ketawa. Beneran? Selamat siang, Direktur. Sebelum pulang, siapin laporan keuangan 10 tahun terakhir. Siap, Direktur. Halo, Chuan.
Kerja aja. Lain kali ketemu gue, nggak usah sungkan. Gue cuma berusaha sendiri. Dapat hasil sedikit. Ini juga berkat pimpinan sebelumnya yang kurang bagus. Iya kan, Xiao Ma? Bikinin gue kopi. Dalam setengah jam, kasih tahu semua divisi. Rapat di kantor gue, bahas konsep iklan ban. Dilarang naik lift. Siap, Wakil Menerli. Juga dilarang sembunyi ke toilet. Kuota kamu hari ini habis. Nasib bisa berubah, jangan keterlaluan. Betul, wakil manajer. Sekarang giliran gue, kan? Gue orangnya berdendam, wakil manajer. Dulu kamu nakali gue, wakil manajer. Sekarang gue balas 2 kali lipat. Kalau nggak tahan, suruh ayam angkatmu bikin masalah di pekerjaanku. Biar aku dipecat dari posisi wakil direktur. Kalau nggak, aku bakal hancurin kamu. Apa ayam angkat? Jangan asal ngomong dong. Kalau emang bisa pecat aku bakal berterima kasih banget. Sayangnya, kamu nggak punya kemampuan itu. Mending panggil ayam angkat di belakangmu buat hadapin aku. Kedepannya di kantor, jangan sengaja ketemu aku, nggak enak dilihat orang. Aku nggak peduli, kamu harus ngajarin Lichuan pelajaran. Oke, jangan sedih lagi. Ngehajar anjing aja lihat tuannya, apalagi Lichuan berani kayak gini. Pasti dapat perintah dari Liu Ruyan. Kalau mereka mau main, ya udah, aku temenin main sampai habis. Ayam angkat paling baik, mau gimana caranya? Bukannya Lichuan dapat iklan ban ya? Aku bakal kasih tahu diam-diam ke semua departemen. Buat nggak kooperasi sama kerjanya. Nanti pas waktunya. Lihat aja dia gimana jelasin ke ban. Kalau gitu, Lichuan sama Liu Ruyan, bisa hancur dong? Minum kopi aja pakai disaring busanya. Kampungan. Suka-suka aku, urusan lo? Siapa suruh duduk? Berdiri di belakang aku. Karena semua udah pada dateng, rapat kita mulai ya. Ini, aku mau ngomong dulu 2 patah kata. ini MAH orang kecil dapat keberuntungan, dasar. Siapa suruh dia anak emasnya Direktur Liu? Direktur Liu nggak bisa disinggung. Lihat situasi aja. Ini, perkenalkan diri dulu. Lichuan, Wakil Direktur. Tanggung jawab rencana PHB akhir tahun sama proyek iklan ban. Boleh tepuk tangan. Oke. Soal proyek ban, total anggarannya 3 juta. Kepala bagian Meng, nggak masalah kan? Pak Li, Bapak nggak ngurus rumah tangga jadi nggak tahu mahalnya beras. Bapak bilang, baru aja kasih bonus ke karyawan, mana ada duit lagi di keuangan. Paling-paling, cuma bisa kumpulin 100.000 lagi. Bagus banget. Baru mulai udah ada masalah, jadi wajar dong kalau aku gagalin proyek ini. Direktur Liu jangan salahin aku ya. Kamu nggak usah ngomong. Jadi, tim produksi perusahaan iklan nggak bisa dapat bintang besar. Cuma bisa cari aktor kecil kelas teri, bener kan? Kalau Bapak udah tahu, aku mau ngomong apa lagi? Bahan rekaman tidak bagus, jadi tim pasca produksi juga tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Terima kasih atas pengertian Presiden Li. Kalian semua bersekongkol untuk menjebak saya. Tidak berani sama sekali. Kalau kalian semua tidak mau bekerja sama, ya sudah, saya harus syuting sendiri. Lichuan, kamu masih berani mengancam orang lain? Kalau bukan karena kamu. Tunggu, apa yang baru kamu katakan? Kamu mau syuting sendiri? Apakah kamu tahu berapa banyak tenaga dan biaya yang dibutuhkan untuk syuting iklan, apalagi game besar seperti yang selalu mengusahakan? Kualitas tinggi. Kalau ada masalah, bisa kamu tanggung jawab? Kalau tidak bisa syuting dengan bagus, apa salahnya syuting saja dulu?
Bukan, maksud saya, bagus atau tidaknya hasilnya. Kalian tunggu saja lihat hasilnya. Kalau setiap departemen ada kesulitan, ya sudah kalian tidak usah campur tangan. Bukannya saya juga masih menangani program PHK akhir tahun kan? Kalau pekerjaan ini tidak berhasil, kalian bisa bersama-sama mengadukan saya. Lalu PHK saya, bagaimana? Malas urusi kamu, anak muda tidak tahu ukuran dunia. Sayang sekali saya pernah menganggapmu sebagai lawan, ternyata kamu cuma orang yang tidak berpikir. Liu Ruyan, oh Liu Ruyan. Kamu dapatkan rekan setim seburuk ini, jabatan presiden kamu tidak akan bertahan lama lagi. Kalau sudah menantang saya, kalian baru saja menendang kapas. Zeniema, carikan saya di perusahaan. Tim syuting yang paling buruk. Saya mau bekerja lepas dan lakukan proyek besar ini. Lalu bagaimana dengan aktornya? Kamu. Bukanlah aktor yang sudah siap pakai. Keluarlah kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalau ada kesulitan bisa cari saya. Kenapa kamu tanggung sendiri? Apakah kamu tahu betapa cerewetnya pihak bank? Apakah kamu tahu proyek ini? Saya tahu. Kalau kamu tahu kenapa kamu masih lakukan begini? Apakah kamu tahu betapa buruknya situasi saya sekarang? Walaupun ayah saya adalah ketua Dewan Grup Liu, tapi dia sudah tidak mengurusi urusan perusahaan sejak lama. Orang-orang tua seperti Niu Dehua sudah bergabung mengendalikan Dewan Direksi. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk mengambil alih perusahaan. Saya bisa lihat. Apa yang kamu lihat? Saya lihat dari penampilanmu yang sangat percaya diri. Apakah kamu sudah punya rencana? Kalau kamu pecat saya akan memberitahu kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal begini? Laporan. Maaf, Bukan seperti yang kamu lihat. Aku, kamu. Nyonya Liu masih lumayan wangi. Dengar nggak, Li Chuan kali ini gagal dapat investasi. Lau Niu dan Nyonya Liu saling adu. Pasti mau menghalangi Li Chuan. dia juga yang tangani PHK, kerjaannya. Jangan-jangan kita yang jadi sasaran pertama. Dengar-dengar, insentif terakhir. Itu cuma buat pertunjukan doang. Iya, target utama optimisasi. Yaitu karyawan tua yang udah berumur. Chen Jian Biao, Paman Biao. Anda, umurnya udah 50, kan? Bagus. Bagus banget. Mohon ikut saya. Cepetan pergi. Semakin kamu lakukan ini, hati orang makin cepat mati. Udah mulai nih. Langsung sasar Paman Biao ya? Bukan, dia sama Lau Niu saling adu. Kenapa marahin kita? Nggak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Dia itu kayak raja neraka hidup. Cepetan lari. Raja Neraka Li datang. Cantiknya divisi bisnis. Ikut saya. Gantengnya co-editor, berhenti kerja, ke kantor saya. Gedeknya divisi sutradara. Berhenti, kamu itu. Jangan lari. Aku.
Jungler? Jungler mana? Jungler, maju dong. Li Chuan, kamu maksudnya apa sih? Jangan ribut, gak lihat aku lagi sibuk? Kamu bawa pergi banyak karyawan dari divisi kami, mereka mana? Ini kan buat perusahaan, biar mereka berkorban sedikit. Ini balas dendam telanjang kerjaan. Kalian satu persatu, uang gak keluar, perusahaan ngapain ngasih makan kalian? Kalian satu-satu begitu perhatian ke bawahan, aku panggil mereka balik. Biar kalian gantikan. Masa belum pergi? Li Chuan, Kak Chuan. Maksud Anda, kami juga masuk dalam rencana? Awalnya tidak ada, tapi kalian sendiri yang minta. Bukan tidak bisa. Enggak. Anda duduk dulu, duduk. Kak Chuan, jangan cemberut dong, aku takut. Aku lebih suka sikapmu yang sombong tadi. Kak Chuan, kami cuma orang kecil, tolong jangan dendam. Begini, proyekmu di keuangan, kami kasih dana 3 juta. Jangan ganggu kami lagi, oke? Meremehkan siapa? 1 sen pun gak boleh kasih. Kak Chuan, jujur ya, perang di level atas kalian. Kami orang bawah cuma pion yang nurut perintah. Mana berani sengaja halang-halangi Anda? Di dunia kerja, yang paling penting apa? Pilih tim. Wakil direktur. Kalian sudah janji sama Lau Niu. Setia mendukung dia, kok bisa? Plan jadi penjilat? Nggak kasih kesempatan buat pindah ke pihak benar? Aku cuma suruh karyawan itu jadi pemain sementara. Buat iklan doang, kok reaksinya segitu? Kalau sekarang dikasih sumber daya, gimana caranya aku bikin film jelek? Jangan coba-coba main curi kasih sumber daya diam-diam. Aku nggak mau. Sudah kubilang proyek ini bisa selesai. Artinya aku yakin banget. Mau ambil kredit? Jangan mimpi. Ternyata, Anda sudah punya rencana. Lalu, apa yang bisa kami bantu? Halang-halangi seperti biasa. Hina aku di belakang seperti biasa. Tenang aja, kepala produksi. Setelah proyek selesai, kepala produksi. Aku nggak akan balas dendam, malah kasih kalian angpau. Pergi. Pura-pura lemah dulu, lalu berpura-pura bodoh makan harimau. Saat momen krusial, si sampah bangkit, tampar muka Lau Niu. Ini permainan besar. Kak Niu, Li Chuan sudah bawa banyak orang. Gimana ini? Kalau begini terus, aku nggak punya orang lagi. Kak Niu, Li Chuan lagi main strategi besar. Kamu harus waspada. Panik apa? Selama aku ada, PHK nggak akan sentuh kalian. Si bodoh Li Chuan ini, tiap hari bukan main game. Ya tidur. Orang macam dia, tidak akan bisa mengubah situasi. Besok adalah hari Ban mengevaluasi hasil kerja. Dan Liu Ruyan, mereka berdua ini, seperti belalang di akhir musim gugur, tidak akan bertahan lama lagi. Cepat-cepat, support jangan mati. Bukan. Kamu ngapain sih? Aduh, aku sudah bilang, aku tidak bisa main. Kenapa kamu marah-marah padaku? Besok Ban akan datang mengevaluasi iklan. Masih sempat main game. Li Chuan kan memang seperti ini setiap hari, menurutku. Dia cuma sampah. Cepat cari perusahaan lain deh, grup Liu akan bangkrut. Ngomong apa sih? Bubar semuanya, bubar. Presiden Direktur, jangan main lagi, besok bank akan mengevaluasi iklan. Li Chuan bilang tidak ada masalah kan? Pasti tidak akan ada masalah, jangan panik dong. Direktur Liu, kenapa kamu ikut-ikutan rusak? Kita harus mengecek cuplikan iklannya dong. Langsung diberikan begitu saja ke pimpinan bank.
Jangan-jangan ada masalah. Kalau ada masalah, Direktur Liu tolong aku, tolongin aku. Li Chuan, aku percaya 100% padamu. Kamu tidak akan menipuku kan? Tenang saja. Seberapa besar masalahnya, aku bisa memperbaikinya. Aduh, aku mati. Gak apa-apa aku di sini. Tahu aturan tidak? Itu kursi pimpinan. Sini. Sini. Aturan apa? Birokratis? Aku tidak mau. Li Chuan, Sudahlah, sekarang belum saatnya, tahan dulu. Direktur Liu, bagaimana perkembangan proyek ban? Kami semua bingung. Di saat genting seperti ini, bukankah seharusnya Wakil Direktur Li menunjukkan hasil kerjanya sampai sekarang? Kami belum lihat cuplikannya, jangan-jangan pimpinan tidak puas. Kalau begitu kerja sama strategis kami dengan ban akan sangat terpengaruh. Iya betul, benar sekali, iya benar. Kalian orang-orang tua ini Kamu, tidak memberikan dana, sekarang saat genting. Pada berebut menyalahkan, apa? Grup Liu bangkrut menguntungkan kalian ya. omong kosong, kalau sudah bicara sampai segini. Aku akan bicara terus terang, kami tidak percaya pada sampah yang naik jabatan karena menjilat pimpinan ini. Liu, hati-hati bicara. Kemampuan Li Chuan, semua orang sudah lihat. Saat ini, kau mengatakan ini. Apakah meragukan Li Chuan? Atau meragukan kemampuanku, Liu Ruyan, dalam memilih orang? Keduanya diragukan. Semua karyawan di perusahaan melihatnya. Li Chuan menyalahgunakan jabatan, membalas dendam, memecat beberapa karyawan lama. Sedangkan pekerjaan ban, dia tidak peduli. Setiap hari, dia bersembunyi di kantor main game. Atau pacaran denganmu. Aku tidak salah kan? Betul. Semua orang sudah melihatnya kan? Nanti presentasi, kita akan malu. Bagaimana? Kita menjelaskannya ke ban? Semua hancur. Kau mengungkit ini sekarang. Mau apa? Menurutku, Li Chuan harus segera dipecat. Minta maaf ke pimpinan ban, lalu aku yang pimpin tim. Memulai ulang proyek ini. Baru kerugiannya bisa diminimalkan. Lau Niu. Aku tahu kau baik padaku, tapi proyek belum dipresentasikan. Kau lakukan ini sekarang, Xiao Liu tidak akan memecatku. Tenang, keinginanmu akan terkabul. Masuklah, timku. Kalian kan sudah di PHK? Paman Biao, bukannya kau yang pertama dipecat? Kenapa ada di sini, Wakil Direktur Li? Dia tidak memecat kami, tapi memberi kami tugas yang berat. Ternyata Direktur Li punya rencana. Tampaknya proyek ban masih ada harapan. Harapan apaan? Seni, beritahu mereka. Apa yang kalian lakukan beberapa hari ini? Wakil Direktur Li bawa kami syuting iklan di ban. Orang-orang tua ini syuting iklan? Menggelikan. Kacau, benar-benar kacau. Li Chuan, ini rencanamu? Iya. Aku tidak punya dana, jadi aku ambil tenaga. Dari berbagai departemen. Bukan cuma itu. Iklan kali ini, syutingnya pakai ponsel. Pakai ponsel? Xiao Liu, apa kita masih lihat hasilnya? Lihat. Mau lihat apa lagi? Sudah kubilang, Li Chuan. Tidak bisa tanggung-tanggung jawab besar. Sekarang ada masalah besar. Kau tidak bisa cuci tangan. Aku pasti akan dirapat direksi. Memakzulkanmu. Apa yang mau kamu makzulkan? Sudah lihat cuplikan filmnya belum? Kamu mau jadi presiden? Kok buru-buru banget sih? Kalau memang mau dapatkan Liu Group, tunggu dulu lihat cuplikan filmnya. Baru tunjuk hidungku, bilang sampah. Baru bisa dengan mudah pecat aku, kan? Berani-beraninya kamu mukul aku. Baiklah, putar sampahmu. Biar semua lihat juga yang kamu rekam pakai HP. Iklan megah.
Sebelum pimpinan bank datang, kita malu. Di dalam rumah sendiri, kalau enggak, perusahaan dan kamu ikut kena imbas. Li Chuan. Putar. Biar aku siap mental dulu. Paling buruk, aku minta maaf ke pimpinan bank. Bayar ganti rugi. Maaf, Direktur Liu, meski kamu mau bantu aku, film jelek kayak gini. Kamu nggak bakal tahan, triliunan tunjangan pengangguran, aku datang. Pimpinan bank sudah sampai. Matikan. Cepat matikan. Jangan dimatikan. Cepat matikan, silakan masuk, Pak. Duduk, semuanya duduk. Duduk. Tadi bilang matikan apa? Ini. Pak, kami sedang review film, pas sekali Anda datang. Mari kita tonton bersama. Bagus, saya suka sikap perusahaan swasta. Yang cepat dan tegas, langsung to the point. Langsung ke intinya. Mulai. Tolong ya. Harus ada keajaiban. Karyawan apa? Terlihat mentereng. Di balik jas mewah, penuh kutu. Saat usia parubaya, sakit atau dipecat. Cukup hancurkan segalanya. Pesanan Anda sudah lewat waktu. Kakek, Anda baik-baik saja? Cepat bangun. Nak, terima kasih. Saya bantu telepon keluarga ya. Hormat, Nagaraja. Nagaraja, Anda baik-baik saja? Untung ada anak muda ini yang selamatkan saya. Kalau kamu tidak ada urusan lain, saya akan pergi mengantar pesanannya. Tunggu. Saya mau membalas budimu, berikan HP kamu ke saya. Kenapa di HP saya ada banyak uang sekali? Ini loh, produk dari naga kita, yaitu Happy Pinjaman. Batas pinjaman tinggi, bunga rendah, angsuran panjang, tekanan kecil, anak muda. Tunang saja pakainya. Lihat ini baik-baik. Happy Pinjaman. Yang ini. Direktur Liu, ini bukan omong kosong apa? Sampah, benar-benar sampah terburuk di antara semua sampah. Yang ini. Sudah kacau, kacau benar. Ini loh, namanya profesional. Bukan begitu pimpinan. Apakah yang Anda katakan itu bukan ucapan terbalik? Mana mungkin ucapan terbalik? Film pendek ini pakai istilah bidang kalian, namanya versi percobaan kan? Aktor di sini adalah karyawan kalian kan? Terlihat sekali bahwa perusahaan kalian penuh dengan orang berbakat. Mereka tepat sekali menangkap peluang yang ada. Sangat mengikuti perkembangan zaman. Bagus. Saya mengerti sekarang, ternyata begini. Kedua, kita sebagai pekerja bank harus melihat ke atas untuk berkembang. Dan harus turun akar ke bawah. Ide iklan seperti ini sangat sesuai dengan selera rakyat kebanyakan. Sangat dekat dengan masyarakat. Bagus, sangat bagus. Pimpinan bijak. Semua bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Oke, begini saja, semuanya, kerja dengan semangat. Sore ini saya ada rapat lagi. Kalian lanjutkan saja, semangat. Pimpinan. Selamat jalan pimpinan.
Oke, bagus, kalian lanjutkan saja. Bukan? Oke, Selamat jalan. Ini juga bisa diterima. Apakah masih ada keadilan? Ya ampun. Li Chuan, kamu luar biasa. Sekarang saya sangat mengagumi kamu sampai ke hati. Bagaimana kamu tahu bahwa pimpinan Wang suka film pendek? Ini terlalu ajaib kan? Saya tidak salah Pak Direktur Liu. Semua ini saya syuting sembarangan. Tolong pecat saya saja boleh? Semua ini saya dapat cuma karena keberuntungan buta. Lucu, itu cuma pamer keberuntungan saja. bajingan. Tunggu dulu. Direktur Niu, mau kemana? Rapat sudah selesai, tentu saja aku pergi. Mau aku tinggal di sini melihat wajah Li Chuan, yang sombong karena keberuntungan sementara? Tadi kamu menghina Li Chuan. Bahkan mau memecatnya. Sekarang dia menyelamatkan situasi. Dan berhasil mendapatkan proyek bank. Kamu tidak minta maaf dulu sebelum pergi? Aku minta maaf. Aku pemegang saham, dia bekerja untukku. Ini tugasnya, sudah seharusnya. Apa? Kamu mau aku bersyukur padanya? Walaupun kamu tidak minta maaf atau berterima kasih. Tapi kamu tidak seharusnya menghalangi, kan? Sebagai pemegang saham grup Liu, kamu selalu melawan grup. Apa maksudmu sebenarnya? Siapa yang menghalangi? CEO Liu, dia yang menyuruh kami tidak memberi sumber daya pada Kak Chuan. Iya, betul-betul. Kak, kamu. Kamu apa kamu? Aku bisa mengambil alih grup dari tangan ayahku. Kamu pikir aku ini orang bodoh yang mudah ditindas? Aku ingat kamu dulu adalah manajer umum yang merintis bisnis dengan ayahku. Sebagai senior, wakil direktur, aku selalu membiarkanmu, tidak mempermasalahkan. Tapi Paman Yu, kamu sudah melewati batas. Kamu mau apa? Serahkan kekuasaan nyata. Santai saja pensiun di dewan direksi. Dan pacarmu, grup Liuku, tidak akan menjaganya untukmu. M.A. Zeni, kemas barangmu dan pergi. CEO Liu, jangan. Ayah angkat, tolong aku. Aku suruh kamu awasi Li Chuan dari dekat. Tapi kamu tidak tahu apa yang dia lakukan di dunia ini. Mana ada wanita sebodoh kamu? Pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Jangan kira kalian menang. Nanti lihat. Lau Niu. Kamu belum menghancurkan aku, jangan menyerah. Kamu keterlaluan. Ternyata tebakanku benar. Li Chuan itu pura-pura lemah tapi sebenarnya kuat. Dia licik, kita harus hati-hati. Iya. Kamu ngapain? Aku peringatkan, jangan naikkan jabatanku lagi. Harus adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Kamu berjasa besar kali ini. Tunggu sebentar. Ibu Liu. Li Chuan sudah jadi wakil direktur, ibu masih mau menghadiahinya. Apa ibu mau memberikan posisi direktur utama juga padanya? Kemampuan Li Chuan cukup untuk memikul tanggung jawab. Kenapa tidak? Kurang dari sebulan, dari ketua tim naik jadi kepala departemen. Lalu wakil direktur, sekarang ibu masih mau menunjuknya. Jadi direktur utama, dengan usianya, sulit diterima orang lain. Kalian berdua. Maaf, mungkin kalian salah paham. Saya tidak meminta pendapat kalian, tapi memberitahu kalian. Tapi dia punya 2 pekerjaan, dia hanya selesaikan 1. Sudah mau tahun baru, pekerjaan PHK yang diserahkan padanya. Tidak ada kemajuan sedikit pun, seharusnya prestasi dan kesalahan saling menyadarkan. Ini Posisi setinggi ini, apakah ada sedikit niat pribadi? Ibu benar, saya tidak selesaikan pekerjaan PHK ini manajer. Tidak bisa promosi saya. Harus ikut aturan dewan direksi sebelumnya, pecat saya. Ibu Liu, orang yang bersangkutan sudah bilang begitu, kalau ibu masih bersikeras. Apakah agak tidak masuk akal? Bahkan kamu juga tidak mau tinggal. Kalau saya bilang, iya. Maaf, saya. Siapa bilang wakil direktur Li tidak selesaikan pekerjaan PHK? Paman Biao, kamu ngapain? Wakil direktur Li, terima kasih, sudah beri kami orang tua ini. Simpan muka, selama syuting iklan ini. Kami akhirnya sadar, sudah lama meninggalkan posisi. Pekerjaan departemen, tidak terpengaruh sedikit pun. Artinya bagi perusahaan, kami sudah jadi.
Beban yang bisa ada bisa tiada. Paman Biao, jangan berpikir begitu. Xiao Chuan, jangan coba bujuk kami lagi, kami sudah. Putuskan, keluar dari perusahaan, kejar mimpi sendiri. Lihat. Surat pengunduran diri, semua sudah siap. Kamu sudah sepuh begini, kejar mimpi apa? Jangan gegabah. Lewat syuting iklan ini, saya sudah temukan, main film. Baru hidup yang saya mau, saya sudah wawancara. Beberapa kru film di Hengdian, mereka berebut mau saya. Aku juga, aku suka fotografi. Aku suka dandan. Aku suka editing. Ibu Liu, terima kasih atas perhatian bertahun-tahun, kami tidak mau jadi beban tambahan untuk perusahaan, sampaikan salam kami pada ayah ibu. Sampai jumpa di dunia persilatan. Terima kasih Paman Biao. Terima kasih semua. Sampai jumpa di dunia persilatan. Baru kali ini lihat, Li Chuan. Malah bikin mereka mengundurkan diri sendiri. Li Chuan selesaikan iklan, sekaligus bikin Paman Biao dan kawan-kawan sadar posisi mereka di perusahaan. Sekaligus siapkan jalan mundur buat dirinya sendiri, 1 tembak 3 sasaran. Dia benar-benar menakutkan. Iya. Strategi terbaik adalah menyerang hati, bukan fisik. Itulah kartu kerja terbaik. Saya mengaku kalah. Kalah deh. Kalian ngomong apa sih di sini? Aku difitnah. Aku tahu, tadi bilang mau resign. Ternyata nunggu momen ini buat bikin plot twist. Bikin aku kaget, kan? Udah gede gini, masih kekanak-kanakan. Aku nggak bercanda, pecat aja aku. Sudah, bercanda terus-terusan nggak lucu lagi. Semuanya, selamat untuk Li Chuan kita, yang diangkat jadi General Manager Grup Liu. Mari kita belajar darinya dan ciptakan kejayaan bersama. Bagus. Jangan dong. Ayah angkat, maaf, aku nggak bisa nebak. Siasat Li Chuan. Ngomong gini sekarang, buat apa lagi? Liu Ruyan itu udah berhasil atasi 2 masalah besar, PHK dan ban. Dia lagi naik daun nih. Gimana caranya aku ganggu dia? Ayah angkat, apa arah kita udah salah? Yang mau kita runtuhkan kan Liu Ruyan. Kenapa sekarang malah terus-terusan kejar? Li Chuan, si karyawan ini? Kamu benar. Aku hancurin satu Li Chuan. Liu Ruyan bisa angkat yang lain. Ngapain aku ribut sama orang kecil? Ayah angkat. Aku ngomong sembarangan. Jangan gini, aku takut. Enggak, kamu benar. Dia cuma karyawan biasa. Dia setia sama Liu Ruyan. Cuma buat uang dan wanita. Itu semua aku punya. Aku juga bisa beli dia, bikin dia setia sama aku. Senni, kamu jenius banget. Cantiknya. Bantu ayah angkat urus satu hal. Ayo, bersulang untuk pahlawan besar kita, Li Chuan. Bos Li. Ting-ting, baju kamu sudah basah semua. Ayo, kita pergi ganti baju. Jangan mencuri-curi lihat loh. Mencuri lihat, dipecat ya? Mimpi kamu.
Kak Chuan, Kamu datang sini buat apa? aku sengaja datang minta maaf sama kamu loh. Kalau mau minta maaf cari bos Liu, cari aku buat apa? Orang kan bilang tidak orang yang tersenyum akan ditamparkan. Aku sudah dipecatkan. Jangan marah sama aku dong. Lihat nih, aku bawa hadiah untuk kamu. Zeniema, bukan kamu bilang. Aku orang yang tidak punya kemampuan dan gila ya? Kenapa sampai repot-repot kamu datang sendiri minta maaf ke aku? Aku tidak akan minta bantuan buat kamu loh. Sebelumnya memang salah saya. Saya matanya buta tidak bisa lihat jelas. Saya tidak mengenal orang hebat. Kalau saya tahu Anda, orang yang sepintar ini, saya bisa menyakiti siapapun. Tidak akan berani menyakiti Anda kan? Benar tidak? Lihat nih, saya sengaja pilih dasi Versace untuk Anda. Untuk minta maaf kepada Anda. Tidak tahu apakah cocok atau tidak. Bagaimana kalau? Coba dipakai. Jangan pegang-pegang, bicara kalau ada urusan. Jujur saya katakan saja, ayah angkat saya yang suruh saya datang. Asal kamu mau setuju, bekerja untuk dia. Uang, kekuatan. Wanita cantik, semua bisa kamu ambil sesuka hati. $5 juta. Ditambah aku. Bagaimana? Aku sarankan kamu cepat berhenti. Nanti kamu sulit keluar dari masalah ini. Kakak tahu kamu masih berjaga. Selama ini juga tidak punya pacar, dulu di departemen periklanan. Memang salah kakak. Kakak minta maaf pakai badan saya loh. Meskipun kakak biasanya sedikit keras sama kamu, tapi kakak baru 28 tahun loh. Masih lebih muda beberapa tahun dari kamu kan? Masih di masa yang paling menarik seperti peach matang. Cepat pakai baju kamu. Aku sampai malu banget nih. Loh, apa yang malu? Tidak ada orang di sini kan? Ya ampun. Zeniema, badan kamu bagus banget. Lichuan, kamu gila ya? Ada orang di dalam ruangan ini. Kamu malah suruh aku lepas baju. Aku bilang jangan lepas, kamu maksa. Malu sendiri, nyalahin aku. Cepat pergi. Nunggu aku panggil semua orang buat meja kamu? Gak tahu malu. Kalian menghina sekali. Aku panggil ayah angkatku buat balas dendam. Jujur, tadi ada naksir enggak? Enggak, sama sekali enggak. Ngapain aku deg-degan? Kamu kan bukan pacarku. Cemburu apaan sih? Aku nggak cemburu. Aku. Kayaknya New Dua ini buat ngalahin kamu. Dia bener-bener gak pilih cara ya. Nggak tahu nih, harusnya tugas selanjutnya dikasih ke kamu apa enggak? Yang kayak gimana? Tugas kalau nggak selesai, langsung dipecat gitu. Bercanda lagi. Rapat dulu, nanti aku jelasin detail. Untuk rapat hari ini, ada 2 hal yang mau aku umumkan. Pertama, saham tambahan grup Liu kita sudah bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Artinya, saham yang dulu dibagikan ke kalian sebagai insentif kepemilikan, sebentar lagi bisa jadi keuntungan yang nyata. Selamat semuanya. Anak muda, baru separuh jalan udah buka sampahnya. Awas nanti. Habis-habisan, gak dapat apa-apa. Lau Niu, tiap kali aku putus asa, lihat kamu. Masih semangat dan lincah, aku jadi. Penuh harapan lagi. Jangan pernah nyerah, ya. Kamu. Tertawa aja. Sebentar lagi kalian bakal nggak bisa ketawa. Selanjutnya, aku umumkan hal kedua. Direktur Wang sangat puas dengan kerja kita sebelumnya. Dia komunikasi pribadi, mau anaknya, serta penerus dari 2 keluarga besar lainnya magang di perusahaan kita. Kalau kita bisa melayani 3 cucu ini dengan baik,
Sama aja kita udah buka jalur ke ban sepenuhnya. Anak-anak generasi 00 an lulusan luar negeri. Tuh. Kalau kita bikin mereka marah, gimana? Wahai direktur yang terhormat, di perusahaan kita kan nggak ada yang bodoh. Siapa yang berani marahin anak pembawa rezeki? Begini aja. Siapa yang berani bikin mereka marah, aku pecat. Kerjaan ini susah loh. Divisi keuangan kami kayaknya nggak sanggup. Generasi 00, an susah diatur. Divisi kami kayaknya juga. Nggak bakal mampu. Aduh, sana-sana. Kasih sini. Tugas seberat ini pasti harus diserahkan padaku oleh organisasi. Ya, Berani memikul tanggung jawab besar, luhur budi pekertinya, pantas disebut pilar keluarga Liu. Li Chuan. Di saat-saat genting, tetap harus mengandalkanmu. Perusahaan-perusahaan dalam negeri kok kuno banget, lihat mereka. Gaya berpakaiannya norak semua. Sabarlah, ini kan bukan luar negeri, kualitas orang dalam negeri buruk ya. Hei pewawancara, kapan mulai wawancaranya? Aku sibuk tahu. Direktur Li, wawancara kita bisa dimulai. wah, kalian bermaksud bicara seperti itu kepada pewawancara? Kami hanya bersikap sopan pada orang yang dihormati, jelas sekali. Saat ini, kamu belum mendapatkan rasa hormat dari kami. Ayo, cepat beri kami pekerjaan. Kami datang untuk merombak dunia kerja. Hanya dengan 3 sampah seperti kalian, pantas merombak dunia kerja? 3 tumpukan sampah, tak ada kemampuan sama sekali. Baca beberapa artikel sensasi di internet, tonton beberapa video pendek. Langsung mau merombak dunia kerja? Kalian tahu apa itu dunia kerja? Otaknya kemasukan keledai. Kamu tahu siapa ayahku? Yang jelas bukan aku, jadi kakek tak punya kewajiban memanjakanmu. Cucu, Ini kan kamu cemburu sama kami. cemburu. Aku cemburu apa? Cemburu nilai WNMU cuma 200? Mau kuliah di universitas luar negeri, cari ijazah. Aku cemburu mulutmu tinggi tapi kemampuan rendah, tak punya skill, cari kerja masih minta. Bantuan orang tua lewat koneksi, aduh aku cemburu banget sama kamu. Kamu hebat banget ya. Kamu cuma cemburu kami muda, cemburu latar belakang keluarga kami bagus. Sengaja menyulitkan kami, kurasa kamu takut kami. Setelah masuk Liu Group, akan menggantikan posisi manajermu. Sih, muda itu kelebihan apa? Siapa yang tak pernah muda? Aku akui. Aku memang berasal dari keluarga miskin, tak kuliah di universitas ternama. Tapi itu tak menghalangiku menjadi direktur utama Liu Group. Pimpinan kalian, ngapain melotot? Tak terima ya? Kalau begitu tunjukkan kemampuanmu, tampar wajahku, nak. Dengar baik-baik, rasa hormat itu timbal balik. Jangan kira seluruh dunia adalah ayahmu, semua orang akan memanjakanmu. Sekarang, minta maaf padaku, atau keluar. Ini operasi apa? Aku kok tak paham, tapi Chuan. Setiap kali tak jalani jalan biasa, direktur utama. Ini pasti taktiknya. Kita pergi begitu saja, memalukan banget kan? Betul, kita harus cari cara, balas dendam, tampar wajahnya. Jangan pulang dong. Begini, berani taruhan sama kami? Kasih kami proyek. 3 hari lagi, presentasi rencana live streaming di seluruh jaringan. Kalau kami gagal, kami akan minta maaf di depan umum. Kalau kami menang, jangan salahkan aku mengerjaimu. Aku pasti akan bilang ke ayahku untuk mengusirmu dari Liu Group. Selamanya. Lalu tunggu apa lagi? Proyeknya untuk kalian. Kau tunggu saja. Wah, benar-benar dewa rezeki. Aku suka banget sama kalian. Saham terus naik seperti ini. Dividen akhir tahun kita bisa naik 10 kali lipat dari tahun lalu. Semuanya, siap-siap buka sampahnya rayakan tahun baru. Direktur Liu, terus naik begini aku malah takut. Takut apa? Ini kepercayaan masyarakat pada Liu Group. Direktur Liu, hebat sekali. Ku dengar Mener Li. Dan putra direktur uang kerja bareng proyek live streaming baru. Mending kita manfaatkan demam saham, jadikan live streaming itu lelang. Pertama, kasih muka ke direktur uang. Kedua, tingkatkan kepercayaan publik. Agar mereka tetap pegang saham. Bagaimana menurut Anda? Bagus. Lakukan saja. Ubah live streaming jadi lelang langsung. Siap. Liu Ruyan, kau masih terlalu hijau. 3 orang. Seni, Ini ayah angkat. Lau Niu, kalau mau minta tolong kami, niatmu kurang tulus.
Bantu aku hari ini, besok kalian bantu diri sendiri, oke? Maksudnya, Liu Ruyan pilih orang berdasarkan kedekatan. Angkat pacarnya jadi manajer, habisi semua yang berseberangan. Hari ini, aku yang kena. Besok, yang jadi sasaran. Mungkin kalian semua. Berani dia? Kekuatan Liu Group ini kan hasil jerih payah kami. Membantu ayahnya dulu. Sekarang, kami cuma mau pensiun di Liu Group. Masa tidak ada tempat buat kami? Lihat nasibku. Apa yang dia tidak berani? Liu Group kejam. Jangan salahkan kami balas dendam. Kita harus duluan menyerang. Tendang dia keluar, bagi-bagi Liu Group. Baik, kami setuju. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Li Chuan. Direktur Wang dan yang lain sedang lihat live streaming kita. Sekarang kasih tahu aku yang sebenarnya. Proyek buat tiga. Anak orang kaya itu. Tidak ada masalah kan? Tenang, proyeknya sederhana. Dan dari awal sampai akhir, mereka yang kerjain sendiri. Nanti kita puji habis-habisan, pastikan kasih muka penuh. Ke bos besar kita. Sesuai taruhan, kalau proyeknya bagus, bos ban mereka akan pecat aku. Kalau proyeknya jelek, aku yang akan pecat mereka bertiga. Dihina tak berharga, wajah bos besar. Digerus di tanah. Begini, baik menang atau kalah. Aku pasti dipecat. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Hadir dalam lelang proyek grup Liu kami. Karena semuanya antusias, tak perlu basa-basi. Langsung saja, mari sambut kepala proyek kami, Tim Wang Chong. Untuk presentasi proyeknya. Yang berminat, bisa ikut lelang. Terima kasih. Silakan. Ah, anakku yang bandel itu, baru lulus dari luar negeri. Kerja belum lama, udah bawa proyek. Grup Liu ini, benar-benar. Perhatian banget ke anak muda. Ayah hebat, anak tak kalah. Atau memang sang putra berbakat. Ah, masih terlalu muda, butuh pengalaman. Nanti tolong bantu-bantu dia ya. Hari ini bakal kami tunjukkan, kami punya kemampuan atau enggak. Buka matamu lebar-lebar, lihat generasi 2000-an. Bagaimana bikin heboh. Oke, kami tunggu. Ini ide kreatif kami, tahun baru 2025. Jangan makan pangsit. Makan kue bulan. Lihat, mereka terpana. Betul. Hebat. Aku terlalu menghargai kalian. Rencana sampah ini, dipuji atau dicela, tetap bikin aku kelihatan gak punya selera. Gimana caranya komentar? Li Chuan. Kamu serius? Ah iya, ini ide kreatif departemen iklan kami. Kalian bertiga, terusin aja pertunjukan memalukan ini. Nama ide kami, Bulan Purnama. Semua, seperti diketahui, Imlek dan Mid-Autumn adalah hari berkumpul keluarga. Kami belah kue bulan. Jadi 2, setengah dijual saat Imlek, setengahnya lagi saat Mid-Autumn. Melambangkan tahun baru, akhirnya keluarga akan berkumpul. Semua jangan sungkan, tanya aja kalau ada pertanyaan. Lalu, berapa anggaran proyek ini? Kalau biayanya nggak tinggi, mungkin ada bos yang mau coba. Cuma 60 miliar. Paling nggak harus jual 600 miliar baru balik modal. Jual 6 miliar susah? Gampang kan? Kue bulan udah jadi. Masih harus dibelah dan dikemas ulang. Setengah tahun kemudian. Baru jual setengahnya. Kue bulan apa? Yang masa simpannya selama itu? Kami jual kreativitas, masa berlaku urusan pabrik. Kue bulan lambang kebersamaan, dipotong-potong jualkan tidak bagus. Kalau tunggu sampai festival pertengahan musim gugur, kan bisa kumpul lagi. Bos, kita dihujat habis-habisan di live streaming. Katanya Liu Group bikin rencana kayak gini, perusahaan sampah. Saham kita juga hampir anjlok. Apa? Cepat tutup live streamingnya.
Gimana ini? Situasi ini kita yang bikin? Masa sih? Rencana kita seburuk itu. Enggak mungkin, ini pasti tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan sok-sokan membanggakan diri. Kalian cuma bagian dari rencana orang lain. Dijadikan pion gak sadar, dasar bodoh. Ini bukan urusan kita, kan kamu yang suruh kita kerjain proyek ini. Kalau Liu Group ada masalah karena ini, kami nggak tanggung jawab. Iya. Gini aja mau benahi dunia kerja? Aku pasti bisa jaga situasi. Aku pasti punya cara. Percuma. Ini jelas ada yang sengaja nargetin kamu. Menyasar Liu Group selama orang ini. Dapat cukup saham, Liu Group akan ganti pemilik. Siapa sih yang nargetin aku? Li Chuan. Aku harus gimana? Pecat aku bantu kamu balikan keadaan. Udah ganti uangnya. Kok masih bercanda sih? Halo apa? Jangan pergi dong, Direktur Lee. Jangan pergi dulu. Kekuatan Liu Group kita nggak kayak gini. Jangan pergi dong, semuanya. Direktur Liu, pinjaman kamu tahun lalu, waktunya bayar. Kalau telat bayar, nanti jadi tunggakan. Kita ikut aturan aja ya. Tuntut bayar utang. Direktur Wang, kita kan teman lama. Sudah, teman apaan? Kamu mempermainkan anakku. Iya enggak? Masih berani bilang teman? Kak Ting, wartawan ngepung perusahaan, minta kita keluar jelasin. Bos, wartawan ngepung perusahaan kita. Minta kita keluar jelasin. Apa? Kok cepat banget? Mohon dukungan kalian, temani Liu Group lewati masa sulit. Aku dukung kamu, ayo aku temanin kamu jelasin ke wartawan. Paman Liu. Pada dasarnya, Liu Group ini aku dan ayahmu. Yang bangun bersama, walau sebelumnya ada sedikit salah paham. Tapi saat susah, kita harus bersatu melawan musuh. Paman Liu. Terima kasih. Tio Liu, saham grup Liu baru saja diterbitkan tambahan. Langsung jatuh ke titik terendah sepanjang masa. Apakah ini karena kalian memanipulasi pasar saham dan menaik uang dengan curang? Tio Liu, kabar beredar. Kamu sengaja menaikkan harga saham sebelumnya hanya untuk memanfaatkan uang hasil keringat investor. Bagaimana pendapatmu? Tidak, sama sekali tidak. Pasti ada orang yang sengaja memfitnah kami. Gulingkan kapitalis hitam. Kembalikan uang keringat kami. Grup Liu membuatku bangkrut. Mereka itu bajingan keji. Suruh Bapak Pam selidiki grup Liu. Tangkap mereka semua. Cepat, cepat, lindungi Xiao Liu. Cepat. Kalian gila? Lepaskan tongkat itu. Jangan pukul orang. Jangan lepaskan. Xiao Liu, kalau kamu sampai terluka, siapa yang akan memimpin? Semuanya, jangan gegabah. Kejadian hari ini adalah karena ada yang sengaja merusak pasar. Kami, Grup Liu, juga korban. Saya janji, akan stabilkan harga saham dengan segala cara. Beri saya sedikit waktu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bisa-bisa dia kabur bawa uang. Suruh Liu yang ganti rugi. Kalau tidak, kami akan tabrak mati di depan kantormu. Bikin kamu kena kasus. M.A. Seni, kamu melakukan kejahatan. Xiao Liu, biar saya yang bicara dengan mereka. Para investor, Xiao Liu bilang, saham kalian terjebak. Itu salah kalian sendiri. Tidak ada hubungannya dengan grup Liu. Mau minta uang? Mimpi. Mau mati juga silakan. Kamu gila? Apa yang kamu omongin? Kalian enggak kasih kami hidup? Serang. Serbu. Berhenti. Pukul dia. Jangan pukul. Jangan. Berhenti. Jangan dipukul. Jangan rekam. Jangan. Rekam apa? Serahkan ponselnya, teman-teman. Serahkan wartawan ini. Wartawan juga jangan dipukul. Grup Liu itu preman. Tunggu jadi berita viral. Selesai. Niu, kamu kan? Kenapa kau sakiti aku? Aku sakiti kamu? Kamu yang mengeluarkan saham tambahan, membiarkan Li Chuan
Kamu yang mempermalukan anak orang kaya, memutuskan tender langsung. Masih kamu lagi, aku ini ngapain sih? Lepasin. Dasar orang tak tahu berterima kasih, hari ini. Kalau bukan karena aku suruh satpam jagain kamu. Udah lama kamu dipukuli mati sama para investor ini. Yang harus kamu katakan ke aku sekarang itu, terima kasih. Kamu, Ayah angkat, rapat pemegang saham sudah siap. Direktur Liu, silakan. Para pemegang saham perusahaan sudah menunggu kamu. ayahku adalah ketua dewan direksi grup Liu. Aku presiden direktur grup Liu, kamu cuma pemegang saham. Kamu punya hak apa mengadakan rapat pemegang saham? Mau memberontak ya? Otakmu kemasukan air ya? Hari ini kejadian sebesar ini, kamu pikir nanti grup Liu masih bakal jadi milik keluarga Liu? Mau bilang apa? Masuk dan bilang ke para pemegang saham. Aku duluan ya, nunggu lo. Penjahat pasti dapat balasan. Pak, Niu Dehua mau memberontak. Cepat pulang bantuin aku. Apa? Kamu gak bisa pulang? Aduh Ruyan. Sepertinya harus aku yang turun tangan lagi nih. Li Chuan, Banyak yang lihat nih, jelek pengaruhnya. aku gak peduli. Kamu harus bantuin aku. Dulu berkali-kali susah, kamu selalu bisa selesain. Kali ini pasti bisa juga kan? Niu Dehua benar-benar jahat ya. Kalau grup Liu jatuh ke tangannya, masih bisa hidup enak gak kita-kita ini? Kali ini emang gak bisa diam aja nih. Aku bisa bantu kamu. Tapi aku gak punya saham grup Liu. Bukan anggota dewan direksi. Jadi kamu harus carikan aku tiket masuk rapat pemegang saham. Oke. Mulai sekarang, kamu jadi tunanganku, menantu keluarga Liu. Kamu ikut aku ke rapat pemegang saham. Para tua-tua di dalam sana juga gak bakal bisa protes apa-apa. Cuma mau bantuin, kok malah jadi menantu masuk ini? Alah sok-sokan lagi, dapat untung malah ngeluh. Cepetan jalan, pergi kamu. Aku punya rencanaku. Apa rencanaku? Liu Ruyan, buat masalah besar begini. Kok belum datang? Mungkin dia sekarang sudah kabur bawa Li Chuan. Semakin lama tunggu, semakin banyak rugi. Kita tunggu lagi. Semuanya. Liu Ruyan, selama menjabat direktur perusahaan, tidak menjalankan tugas dengan benar, merugikan kepentingan perusahaan, menimbulkan kerugian besar. Saya usulkan, mencopot semua jabatannya, digantikan sementara oleh saya, Niu Dehua, menjadi direktur perusahaan. Saya selesai bicara, siapa setuju? Siapa menolak? Kalau begitu, posisi ini saya. Terimalah dengan rendah hati. Bapak tua. Posisi ini bukan hakmu duduk, kembali ke tempatmu. Anak TK aja tahu jangan duduk sembarangan. Kamu. Posisi ini, sementara kuberikan padamu, nanti juga. Kalian akan mengembalikannya. Liu Ruyan, rapat pemegang saham perusahaan. Bawa orang luar, maksudmu apa? Zeniema aja boleh datang, kenapa aku nggak? Dia pacarku. Li Chuan pacarku. Mau balikan keadaan pakai Li Chuan. Kamu terlalu naif. Liu Ruyan. Terjadi hal buruk seperti ini. Aku butuh penjelasan yang masuk akal. Skandalmu sudah bikin rugi perusahaan. Gimana solusinya? Kalian lihat video belum? Semua ini adalah ulah Niu Dehua. Omong kosong. Aku pemegang saham, perusahaan hancur. Apa untungnya buatku? Jangan buru-buru lempar tanggung jawab. Liu Ruyan, ada strategi bagus? Saudara-saudara, kalian semua pemegang saham grup untung sama-sama. Rugi sama-sama.
Saya usul, kita bareng-bareng naikkan saham perusahaan. Stabilkan dulu harga saham, baru buat konferensi pers. Jelaskan ke publik. Sudah jatuh begini, naikin saham apaan sih? Kamu anggap kami penadah rongsokan? Kamu yang bikin masalah, kamu yang selesaikan. Mau selamatkan perusahaan? Cuma satu cara. Yaitu, copot Liu Ruyan. Lihat apa? Kamu bawa pengaruh buruk ke perusahaan. Ditambah serangkaian kebijakan investasi yang salah. Sudah jatuh ke dalam situasi sulit total, masih berani jadi presiden direktur? Saya mendukung pemecatan Liu Ruyan. Serahkan perusahaan ke Lau Niu. Pecat Liu Ruyan. Diam semua. Grup Liu tanpa Liu Ruyan. Masih pantas disebut grup Liu? Benar, perusahaan ini didirikan keluarga Liu. Tapi, perusahaan berkembang hingga sebesar ini. Tanpa kerja keras kalian semua, menurutmu bisa? Kenapa tidak bisa memecatnya? Perusahaan sampai begini, gara-garamu. Kalau paham, serahkan posisi presiden direkturmu. Kalau tidak, nanti kami pecatmu bersama. Jangan sampai malu. Baik, kita lihat nanti siapa yang malu. Kalau begitu, kita voting dengan acungan tangan. Lihat siapa yang bisa mendukungmu. Tunggu. Kau pikun ya? Nyonya Liu dan ayahnya memegang 45% saham grup Liu, sedangkan kau cuma 15%. Keluarga Liu punya hak kontrol absolut. Dengan apa kau mau pecat dia? Kau pikir pemegang saham di sini cuma pajangan? Sekarang, mereka semua di pihakku. Mereka akan gunakan 20% saham yang mereka pegang untuk mendukungku sepenuhnya. Saya dukung Lau Niu. Lihat kan? Ini keinginan rakyat. Bagaimana kalian bisa melawanku? Matematikamu diajarin guru olahraga ya? 15 tambah 20 itu 35. Keluarga Liu punya 45%. Berani-beraninya kau lawan keluarga Liu? Anak muda. Kau masih terlalu hijau. Kau pikir siapa yang beli saham sebelumnya? Sekarang, sayalah pemegang saham pengendali absolut grup Liu. Aku beli saham di pasar sekunder, dapat lagi 14% saham grup Liu, ditambah yang sudah kumiliki 35%, total sudah mencapai 49%. Cuma sedikit lebih banyak, cuma sedikit. Lebih banyak dari kalian. Grup Liu, sekarang milikku. Liu Ruyan, Li Chuan. Kalian kalah. Kalau begitu kita urutkan dari awal. Barusan kau bilang beli saham di pasar sekunder, artinya dia main belakang. Tipu uang orang dalam. Jahat sekali kau. Memang iya, kenapa? Sekarang aku juga tidak takut kasih tahu kalian. Sejak Lau Liu mundur ke posisi kedua, aku sudah merencanakan hari ini. Kekayaan ini hasil kerja keras kita semua. Kenapa cuma keluarga Liu yang nikmati? Kalau pilih aku jadi direktur utama, pasti ku bawa kalian semua kaya raya. Ayo voting. Pecat Liu Ruyan. Hentikan. Kalian malah membantu kejahatan. Selamat, ayah angkat. Terpilih sebagai ketua dewan dengan suara bulat. Grup Liu sekarang milikku. Li Chuan, jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah berusaha maksimal. Apa yang kamu bicarakan? Aku belum mulai. Tapi kita sudah. Kehabisan modal. Siapa bilang? Aku akan pakai ceat. Minggir. Sudah mau mati masih saja sombong. Tapi sifat ini, aku suka. Pernah kepikiran untuk ikut aku? Janjiku padamu sebelumnya masih berlaku. Kamu. Ikut kamu? Sekarang juga kamu pecat aku. Kalau aku mengernyit, aku ganti marga ikut kamu. Dasar orang tak tahu balas budi. Aku sebagai ketua dewan, memecat kamu. Bagus. Aku mau berterima kasih pada seluruh keluargamu. Alipay menerima dana pengangguran 1 triliun. 1 triliun? Wah, main sulap ya? Sampai pakai nada dering ponsel. Kamu terlalu lucu. Aku tarik kembali tawaranku. Kamu tak layak.
Satpam, kemari. Usir mereka semua. Li Chuan, jangan main-main. Cepat bertindak. Aku sudah bertindak. Efeknya kurang dahsyat. Cuma segini? Kamu mau membuatku mati ketawa untuk balikkan keadaan? Bursa efek. Aku akan pasang harga 10 kali lipat, sapu bersih pasar sekunder. Semua saham grup Liu. Sekarang aku transfer uangnya. Besar mulut. Kamu punya uang sebanyak itu? Ada modal besar menarik saham Liu. Masa sih? Kamu benar-benar punya dana triliunan? Iya, aku sudah bilang dari tadi. Kamu pikir aku bercanda? Sekarang aku dan keluarga Liu memegang 51% saham grup Liu. Cuma sedikit lebih banyak darimu. Kami punya hak veto. Ini tidak mungkin. Aku sebagai ketua Dewan Grup umumkan pemberhentian Liu Dehua dari semua jabatan di Dewan Direksi dan penuntutan hukum. Efektif segera. Kalian para oportunis. Saat terima uang cepat sekali, sekarang butuh dukungan kalian. Kok pada bungkam semua? Para anggota Dewan Direksi, kalian juga terima uang dari Liu Dehua, ya? Wang Ting Ting. Telepon Departemen Hukum Perusahaan, biar orang-orang ini merasakan makanan penjara. Pak Liu, jangan lapor polisi. Ini cuma salah paham. Liu Dehua, nggak nyangka kan? Kami terima uangmu cuma buat kumpulin bukti atasmu. Sebenarnya, Pak Liu, kami semua mata-mata. Iya, kami memang mata-mata. Kami laporkan Liu Dehua. Iya. Para pemegang saham, waktunya tunjukkan kesetiaan. Pukuli dia. Jangan pukul. Jangan pukul. Ruyan, tolongin pamanmu, dong. Lau Niu, ini kan belum tahun baru. Ngapain nyembah-nyembah gitu? Kamu nggak boleh biarin polisi tangkap aku. Ingat nggak, waktu kecil dulu paman pernah gendong kamu. Kamu nggak boleh nggak peduli sama hubungan dua keluarga ini. Paman Niu, kamu sendiri pernah peduli sama hubungan ini nggak? Kak Chuan, aku salah. Kamu kan kaya raya. Janganlah ikut-ikutan ngurusin aku, ya? Asal kamu setuju maafin aku kali ini, apa aja aku turutin. Aku bareng kakak layanin kamu juga boleh, kok. Dasar omongan gak karuan. Minggir sana. Nggak tahu diri. Udah kayak gini masih bisa ngomong gitu. Artinya kamu emang nggak sadar kalau salah. Kamu cuma tahu diri kamu bakal hancur. NIMA. Ruyan, tolongin paman, dong. Kakak, soal tunangan itu cuma target sementara. Sekarang aku bantu kamu. Selesai masalah, malah kamu balas dendam. Pantas gak sih? Apa kamu jijik aku udah tua? Gak kok. Sebenarnya, aku agak suka sama kamu. Tapi kamu bosku. Aku gak nyaman kalau dekat sama kamu. Rasanya bentar lagi kamu bakal marahin aku. Kalau gitu nanti kamu yang jadi bosku. Kamu yang marahin aku. Kalau kamu mau gitu, aku gak sungkan-sungkan, ya. Maaf, aku salah lagi. Udah dateng ya udah. Yuk bareng-bareng aja. Potong kuenya.